Bos, ada yang ulang tahun loh hari ini. Iye, siapa lagi kalau bukan Jakarta? Semua yang bisa raup cuan di Jakarta bakal mincuan kulik di episode spesial hari ini. Dari bisnisnya warga asli Jakarta, cara perantau dulang cuan di Jakarta, sampai cuan dari resto tersembunyi alias hidden gem di sudut-sudut Jakarta. Bos, kalau di Jakarta lagi ada perayaan seperti hari ulang tahun, kuliner khas yang satu ini pasti muncul. Yap, dodol Betawi, bos. Nah, dodol yang ini jelas asli buatan orang Betawi. Ini dia, bos, komedian Mastur yang ternyata sudah 5 tahun ini berbisnis dodol Betawi. Mincuan denger saat hari besar atau perayaan ulang tahun Jakarta, pesanan dodol Betawinya sampai waiting list loh, bos. Widih, panen cuan dong, Bang. Lagi ngapain nih, Bang? Lagi istirahat, capek banget abis kerja tadi. Aku mau pesen dodol, Bang. Ah, yang bener? Iya. Kebetulan memang hari ini saya lagi ngaduk dodol. Ngomong-ngomong ini diantarin malah di mami sendiri. Nanti aku ambil sendiri deh, Bang. Sip, oke, mantap. Iya, ya udah aku balik dulu ya. Iya. Makasih Neng Tika. Iya. Duh, rezeki mah gak kemana, bos. Ya nggak? Pucuk dicinta, pulang pun tiba. Pemirsa, kalau pengen tahu usaha saya, ya tetap di Cuan Bos. Cuan Bos. Bos, jualan dodol Betawi sudah dilakukan keluarga besarnya secara turun-temurun loh. Kalau buat Bang Mastur sendiri, doi berjualan dodol berawal dari iseng-iseng untuk mengisi waktu luang di masa pandemi COVID-19. Meski awalnya iseng, tapi muncul niat untuk melestarikan kuliner khas Betawi ini, bos. Oke, bos, nih. Sebentar lagi kita mau angkat karena udah mateng nih ya. Dari mulai pagi, dari jam 6 sampai sekarang baru mau selesai ya. Ini kurang lebih kerjanya 9 jam. Pegal-pegal di tangan tuh. Tapi kan hasilnya memuaskan, bos. Sebagai warga asli Jakarta, doi pengen agar dodol Betawi selalu gampang dicari. Jadi bisa hadir di setiap perayaan di Jakarta. Ya kalau buat saya ini, dodol itu memang menjadi adat istiadat atau menjadi tradisi orang Betawi. Jadi jangan sampai makanan kebudayaan Betawi ini, kuliner Betawi ini hilang. Harus ada generasi penerusnya kasarnya kan gitu. Bukan cuma itu, bos. Doi juga mempertahankan resep keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi dodol buatannya punya rasa yang otentik, bos. Enggak, memang itu istilahnya udah menjadi keturunan dulu dari orang tua, dari mulai kakek sampai orang tua sampai ke saya. Jadi nggak ada istilahnya histori, nggak ada, memang udah tradisi aja. Jadi bahasanya kayak gini, kita kalau nggak bikin dodol di saat lebaran begitu kayaknya ada yang kurang. Bos, dodol Betawi yang dibuat dari campuran tepung ketan, santan, dan gula aren ini memang punya cara pembuatan yang khas. Dimasak dengan kuali besar yang bisa menghasilkan 50 kg dodol, bos. Yang mungkin nggak ada yang sama ya. Kita dari mulai bahan-bahannya udah pasti beda dong. Dari racikannya udah pasti beda gitu. Banyak orang yang pada bikin dodol. Banyak lah istilahnya, bos-bos juga tahu ada rasa durian, rasa segala macam. Tapi saya tok murni, nggak ada campuran apa-apa. Karena apa? Buat saya ini memang rasa udah nggak bisa disamain, pasti beda ya. Menjalani bisnis ini, doi nggak segan-segan buat mengawasi langsung proses pembuatan dodol Betawinya. Ini jadi cara Mastur untuk menjaga kualitas produknya, bos. Dari cara kerjanya juga kita dari mulai bahan-bahan kayak api-api gitu kan, kita kayu juga nggak sembarang kayu. Salah satunya saya gunakan apa medianya, itu kayunya kayu apa? Kayu rambutan. Apinya kecil tapi asapnya juga nggak banyak. Dan di sini kita pakai nggak api gede tapi dia barahnya yang dipakai. Karena kalau apinya gede
otomatis kan gosong. Karena menggunakan bahan alami dan tanpa pengawet, dodol Betawi ini bisa awet 1 bulan, Bos. Oh iya, Mastur menjual 1 kilogram dodol Betawinya ini seharga 100.000 per 1 kilogram. Customer juga bisa beli setengah kilo dan juga 1/4 kilo. Bos, dalam penjualannya, Mastur tidak punya strategi kayak orang-orang. Hanya kembali ke niat awal. Kalau dodol ini tradisi yang harus dijaga. Alhasil, dodol Betawinya laris manis dibeli pelanggan. Gimana caranya ini? Gitu aja sih bilang tadi. Gimana caranya ini untuk melestarikan makanan Betawi, jangan sampai hilang, itu aja. Saya nggak ada, maaf, saya nggak bilang ke siapa. Spill dong Bang, bisa laku terjual berapa banyak sih? Target gue sebenarnya cuma 5 kuali ya. Ternyata lebih dari 5 kuali. Tuh Bos, dalam 2 hari bisa habis 250 kilo dodol. Itu berarti cuan yang didapat 25 juta dong Bos Mastur. Beh, cuannya gak main-main. Bismillah aja gue sih orangnya, iya nggak? Kita kadang-kadang, maaf ya, dari luar kota juga pada telepon karena memang gue tetap promosi lewat itu biasa kan gitu kan. Kebanyakan dari mulut ke mulut kan gitu, dari teman-teman. Akhirnya ada yang dari Jogja, ada dari Malang, sampai ada Sumedang, sampai ke Lampung juga ada, iya, ke Lampung juga sampai gitu. Jadi kita sistemnya dari mulut ke mulut aja. Peluang cuan buat warga Betawi di tanah kelahirannya ini emang sedep banget ya Bos. Apalagi ada niat baik buat melestarikan budaya Betawi. Ditunggu deh calon bos dari warga asli Betawi. Biar cuan Bos. Kalau pengen usaha seperti saya nih ya, yang penting kita ada niat yang baik, tujuan yang baik, ya nggak? Nih saya sebagai generasi penerus, meneruskan usaha daripada orang tua saya. Nah, saya sebagai generasi penerus, nah sebagai anak, kalau mau usaha niatnya bagus, ya tujuannya bagus, mudah-mudahan bisa maju, bisa manjang usaha kita. Dan juga sesuai dengan karakter, oke? Karakter saya komedi dong. Selamat ulang tahun Jakarta, yang penting cuan Bos. Bos, cuan mengalir deras di ibu kota nggak kenal tempat loh. Ini dia Bos, Resto Bebek Perdikan. Berada di Gang Buntu di daerah Karet, Semanggi, Jakarta Selatan, resto ini hadir dengan konsep pedesaan. Halo Bos, perkenalkan aku Sasha, pengelola Resto Bebek Perdikan, restoran dengan nuansa pedesaan di tengah kota dengan menu khas bebek goreng perdikan dan bebek bacem bakar. Penasaran lengkapnya? Tetap di Cuan Bos! Nah, Bos, sebelum kulik aneka olahan bebek yang rasanya super otentik dan lezat, Mincuan mau cari tahu dulu nih arti dibalik nama restonya yang unik. Perdikan, jadi Perdikan itu adalah tanah di daerah kerajaan di Jawa yang diberikan perlakuan khusus sama rajanya. Nah, kenapa dikasih perlakuan khusus? Itu karena ketaatan warganya pada raja sama jasa-jasanya terhadap kerajaan gitu. Jadi diberi kebebasan, dibebaskan dari pajak dan upeti sama raja. Wih, kalau ini sih judulnya Dari Nama Terselip Doa. Dan benar-benar mewakilkan keberadaan resto ini ya Bos. Di tengah kota yang padat, ternyata masih ada loh secuil lahan yang bisa kasih rasa spesial. Lahan terbuka yang dulu nggak dilirik, sekarang disulap jadi joglo cantik penuh nostalgia. Berbalut rasa rindu pada kampung halaman. Betul, jadi dari filosofi itu kami mau menyajikan suasana pedesaan tradisional yang asri dan juga pelayanan yang ramah seperti khas tanah Perdikan. Demi menghadirkan nuansa yang otentik tersebut, semua set ornamen yang terdapat di resto ini didatangkan langsung dari tempat asalnya loh Bos.
Jadi awalnya bebek perikan belum seluas ini, Mas, baru setengahnya ini aja. Yang 5 ini kami beli utuh dari Bantul, lalu kami bongkar-bongkar dan kami bawa ke Jakarta dengan 2 truk gitu. Lalu kita pasang-pasang lagi gitu. Jadi itu termasuk gentengnya juga. Jadi gentengnya pun juga genteng lama, kalau Mas lihat ada lumut-lumut itu juga memang sengaja nggak dibersihkan untuk menimbulkan suasana pedesaannya itu. Wih, ini sih totalitas tanpa batas ya bos. Itulah yang bikin Bebek Perdikan gak cuma jual makanan, tapi juga jual pengalaman. Sudah berjalan 4 tahun, usaha ini lahir saat di masa pandemi Covid loh bos. Gimana ceritanya tempat sesejuk ini bisa lahir di masa sulit ya bos? Jadi awalnya Bebek Perdikan itu buka tanggal 9 November 2020 di saat pandemi. Di situ kita kangen ya suasana pedesaan, perkampungan, karena memang susah juga untuk pulang kampung. Jadi kami pikir kenapa nggak kita bawa aja suasana pedesaannya itu ke tengah kota. Awal mulanya itu sih. Walau bisa menghadirkan nuansa khas yang berbeda di tengah ibu kota, tapi nggak lupa faktor utama dalam menarik customer di dunia bisnis F&B, yaitu menu andalan dan juga kualitas rasa yang ditawarkan. Dari namanya udah nggak perlu bingung kan? Menu olahan bebek jelas jadi bintang utamanya nih bos. Bebek goreng perdikan dibuat dari potongan daging bebek segar yang sudah dilumuri bumbu rempah yang khas. Lalu digoreng dan disajikan dalam 1 piring lengkap dengan nasinya nih bos. Ciri khasnya empuk pastinya, bumbunya juga meresap. Terus yang paling aku suka adalah nggak ada bau perengusnya gitu. Karena biasanya kan bebek suka ada yang bau perengus, ini kita nggak ada bau. Bener banget bos, walau simple tapi nggak mudah menghadirkan menu bebek goreng ini. Salah racikan yang ada malah bikin lari customer nih bos. Makanya resep yang dipakai pun nggak sembarangan loh bos. Oke, jadi sebenarnya Bebek Perdikan itu resep keluarga dari Pak De aku, namanya Pak De Budi, asal Semarang. Nah, beliau itu memang suka masak hobinya, jadi setiap kita pulang kampung ke Semarang selalu dimasakin sama Pak De Budi. Dan Bebek Perdikan itu adalah salah satu menu andalannya Pak De Budi lah. Dari resep keluarga, jadi menu santap bersama para warga di ibu kota nih bos. Apalagi dipadukan sama sambal koreknya yang pedas khas dan bikin nagih. Bukan cuma pelengkap, ini sih senjata rahasia yang bikin pelanggan balik lagi. Spesialis di olahan bebek, ada lagi menu bebek yang paling banyak diincar di sini loh bos. Untuk olahan bebek bacem bakar punya rasa manis gurih ala baceman Jawa. Tercium juga aroma smoky yang makin ningkatin selera makan bos. Gak cuma bebek aja, masih banyak menu lainnya. Mulai dari olahan ayam, nasi goreng, sampai aneka gorengan. Dan minuman yang khas dari Bebek Perdikan, ada es tape hijau yang lagi viral ini bos. Pas banget diminum di tengah teriknya kota Jakarta. Buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga 8 malam, Resto Bebek Perdikan ini memang menargetkan para pekerja kantoran yang menghuni gedung-gedung pencakar langit di sekitaran bos. Walau begitu, hadir di tengah padatnya ibu kota dengan lahan yang terbatas memang jadi tantangan tersendiri saat konsumen yang datang berbondong-bondong. Kalau di tengah perkantoran seperti ini, rush hour-nya itu ada di jam makan siang. Terkadang kapasitasnya tidak menyanggupi gitu, jadi adanya waiting list atau mungkin pesanan yang menumpuk di kitchen itu juga jadi tantangan. Di tengah hektiknya kerjaan, tempat ini tawarin suasana yang beda. Tapi siap-siap aja nih bos, kalau telat datang harus rela antri dan menunggu tempat tersedia. Tapi yang bikin kaget, harganya masih masuk akal nih bos. Nah, kira-kira berapa sih harga yang ditawarkan? Untuk range menunya dari 20 ribuan sampai 50 ribuan. Itu untuk 50 ribuan itu untuk bebeknya. Mampu menarik pelanggan ke dalam resto di gang sempit emang gak mudah bos.
Tapi resto ini membuktikan nggak perlu baliho segede gaban. Cukup main di timeline sosmed untuk bikin restonya diserbu customer. Eits, bukan cuma posting yang estetik, tapi juga bangun rasa penasaran orang supaya datang ke restonya. Tapi itu juga harus didukung dengan seluruh elemen sampai pegawai yang kompak, bos. Menurut aku prospeknya bagus ya selama kita bisa konsisten jaga kualitas, rasa, pelayanan gitu ya. Terutama mungkin restoran-restoran yang memiliki konsep unik gitu ya, mengedepankan konsep unik dari suasananya. Karena yang aku pahami sekarang, customer itu juga lebih memilih tempat-tempat yang bisa membawa emosionalnya juga gitu. Usaha kuliner ala Hidden Gem ini jadi bukti kalau konsep tradisional mampu bersaing di tengah modernisasi, malah jadi oase di tengah hiruk-pikuk ibu kota. Gimana bos, menarik kan? Dalam berbisnis, kami percaya kerja keras yang tulus dari hati akan sampai ke hati. Itulah kenapa setiap menu diracik dengan kamar dikanding rasa. Yang penting, cuan bos! Ini juga dibuat tips buat teman-teman yang mau buka laundry, cek kapasitas produksinya. Nah, ngantri ini ternyata mesin pengering saya kurang nih kalau hari-hari tertentu. Nah, saya harus nambah mesin nih. Bulan kedua, bulan ketiga, saya sudah bisa beli mesin kedua. Bos-bos, di kota yang gak pernah tidur ini, setiap sudutnya selalu punya cerita. Tentang perjuangan, tentang harapan, dan tentunya tentang cuan. Usahanya mungkin terlihat sepele nih bos, tapi di balik setiap lipatan baju bersih, ada cerita perjuangan yang gak pernah tercuci oleh waktu. Dan di momen ulang tahun Jakarta ini, Mincuan hadirkan kisah sang perantau yang menjadikan ibu kota bukan hanya tempat mengadu nasib, tapi tempat tumbuh, berjuang, dan berjaya. Halo bos, perkenalkan saya Apik Primadia, saya pemilik dari Apik Laundry yang awalnya kita punya modal membangun laundry dari 20 juta. Dan sekarang sudah memiliki klien di seluruh Indonesia, ada 530 klien. Oh iya, saya adalah perantauan dari Nganjuk dan sekarang ada di Jakarta. Seperti apa bisnis laundry? Bagaimana cuannya? Ikutin selengkapnya di Cuan Bos. Bermodal tekad dan satu mesin, Pak Apik membangun Apik Laundry, jadi layanan laundry profesional dengan rasa rumahan. Nggak cuma bersih, tapi wangi dan penuh inovasi. Dari satu gerai kecil di sudut kebagusan, kini Apik menjelma jadi jaringan laundry yang dipercaya ribuan pelanggan loh bos. Nggak cuma cuci baju, tapi juga cuci nasib dari nol sampai cuan total. Wih, mantap nggak tuh bos? Karena ngantor itu dan kuliah malam, akhirnya dapat ide untuk buka laundry. Sesimpel itu, karena saya melihat laundry ini, yang namanya laundry kiloan ya, yang laundry ditimbang, itu daerah Kebagusan, Jakarta Selatan, tempat saya tinggal itu kayaknya nggak ada saat itu, tahun 2007-2008. Jadi dari situ kayaknya ini ada peluang. Namanya juga ngerintis usaha dari nol, awalnya nggak selalu mulus bos. Ada ide, ada semangat, belum cukup. Yang sering bikin pusing, ya satu, jelas, yaitu modal nih bos. Saya masih ingat banget ada satu bank yang ACC nilainya 20 juta. 20 juta pun itu nggak saya pakai semua, saya pakai itu untuk beli mesin cuci rumahan satu, mesin pengering satu. Nah, terus saya nego tempatnya. Akhirnya dari dana itu selisihnya saya beliin, saya DP-in motor untuk saya keliling. Karena motor saya yang saya pakai pemberian orang tua, dipinjemin orang tua lah dalam hal itu. Yang saya pakai biasanya, saya pakai untuk kurir. Terus akhirnya, wah ini untuk apresiasi saya, nah, self reward, nah, saya nyicil motor juga gitu, nah, gitulah. Dari perjuangan inilah, akhirnya ada titik di mana usaha ini mulai menghasilkan. Tapi disitulah justru ujian baru dimulai nih bos. Jadi setelah berjalannya waktu, ternyata kita sampai bisa menghitung, oh ini kok kenapa cucian pelanggan kok ngantri. Ini juga dibuat tips buat teman-teman yang mau buka laundry, cek kapasitas produksinya.
Nah, ngantri ini ternyata mesin pengering saya kurang nih kalau hari-hari tertentu. Nah, saya harus nambah mesin nih. Bulan kedua, bulan ketiga, saya sudah bisa beli mesin kedua untuk mesin. Saya udah bisa nambah mesin, saya nambah karyawan. Semakin punya potensi, Pak Apik nggak berhenti sampai situ aja. Menghadirkan konsep drop point di berbagai titik yang tersebar dengan central workshop saat itu, ternyata jadi strategi manis mendatangkan pasar yang lebih luas. Dari Aceh nggak apa-apa ada semua. Di Timika ada 4 klien kan, gede-gede semua. Ambon ada, terus Manokwari ada, di Aceh itu ada, Banda Aceh ada, Nia Selatan ada. Belasan tahun berjalan, sekarang Doi nggak cuma jual jasa laundry, tapi juga bukain peluang buat banyak orang ikut tumbuh bareng. Halo bos, inilah Apik Laundry. Apik Laundry adalah laundry spesialis untuk market menengah ke atas. Sekarang di tahun 2025 harga kita 17.000 per kilogram. Target market kita berbeda dengan laundry kiloan yang lainnya. Teman-teman bisa ngelihat ya, bos juga bisa melihat di sini bahwa ini baju-baju perlu perlakuan khusus, dry clean. Dan biasanya laundry lain nggak bisa mengerjakan bulu angsa, jadi seperti kayak bed cover bulu angsa, bantal bulu angsa, jaket bulu angsa. Di sini bisa. Dari kualitas kerja sampai pelayanan, semua dibuat beda. Karena di sini yang dicuci dan dibikin harum bukan cuma baju, tapi juga kepercayaan. Berbagai jenis barang yang bisa dicuci, dihadirkan layanan laundrynya di sini, bos. Bermodalkan pengalaman belasan tahun di dunia usaha laundry inilah, Pak Apik mengembangkan bisnisnya bukan cuma memperbanyak gerai laundrynya sendiri. Lebih dari itu, Doi juga berbagi ilmu, mulai dari pelatihan intensif sampai jadi konsultan buat siapapun yang ingin buka usaha laundry sendiri. Dari konsultan bisnis yang kami jalankan tadi tanpa franchise, tanpa royalty fee tadi, akhirnya orang gabung di kita kan semakin banyak nih. Kayaknya perlu, mereka juga butuh tambahan ilmu. Akhirnya kita berikan pelatihan, namanya Apik Academy. Jadi kami ada Apik Laundry, setelah Apik Laundry jadi, kami ada konsultan, karena pengalaman kami di Apik Laundry sekitar 17 tahunan ya. Akhirnya ada Apik Manajemen jadi, akhirnya kami bikin Apik Academy. Sebagai konsultan, Pak Apik kini punya rumus sederhananya sendiri nih, bos. Sederhana tapi ngena. Dari satu stek mesin bisa dihitung seberapa besar potensi untungnya loh, bos. Kalau di kami punya rumus sederhana ya. Ini nggak bisa jadi acuan baku nggak. Laundry kalau baru setahun jalan, dihitung aja dari satu stek mesin. Satu stek mesin itu washer sama dryer. Nah ini bisa menghasilkan 10 juta. Kalau ada 50 juta. Inilah kekuatan usaha yang terukur, bisa dikalkulasi, bisa dikembangkan, dan bisa jadi lahan cuan berulang. Bos, pasar laundry di Indonesia emang tumbuh pesat. Tapi seiring itu, tantangan logistik dan kebutuhan peralatan jadi makin rumit. Dari masalah ini, Pak Apik melihat kembali peluang cuan dengan hadirnya supermarket laundry ini, bos. One Stop Solution menghadirkan berbagai perlengkapan laundry yang lengkap nih, bos. Mulai dari deterjen cair, parfum, plastik, hingga mesin cuci untuk kelas rumahan. Komersil hingga industri juga ditawarkan di supermarket laundry Pak Apik ini, bos. Di momen ulang tahun Jakarta ini, bos, kita belajar dari sosok yang datang sebagai perantau, lalu tumbuh jadi inspirasi. Karena Jakarta bukan hanya milik mereka yang lahir di sini, tapi juga mereka yang berani tumbuh di sini. Nah bos, gimana bisnis laundry? Menarik kan? Menyambut hari ulang tahun DKI Jakarta, kita sebagai pejuang cuan di ibu kota, saya cuma berpesan tetap semangat teman-teman bahwa kehadiran bisnis kita membuka lapangan kerja bagi banyak orang dan selalu bermanfaat bagi banyak orang juga. Semoga selalu sukses untuk kita semuanya dan yang penting cuan bos! Bosku, mumpung Jakarta lagi ultah nih, kita kudu eksplor lebih jauh lagi ibu kota kita ini.
Nah, walaupun kebanyakan pantai Jakarta kondisinya nauzubillah, tapi masih ada loh pantai Jakarta yang cantik, bening, biru. Gak kalah sama Bali atau bahkan Maldives. Nah, bisnis wisata open trip ke sana tuh gak cuma bikin seger kepala, tapi juga bisa bikin gendut isi dompet kita. Gak percaya? Cus, meluncur kita ke Pulau Seribu. Wih, weekend-weekend begini nih emang rame-ramenya bos. Tuh lihat, dah pada semangat kan kalau mau healing dan mantai asyik? Gembolannya udah pada meyakinkan bener. Tim cuan gak boleh kalah dong ya. Halo bos, selamat datang di Open Trip Pulau Seribu Official. Gimana? Mau tahu nggak cuannya di jasa open trip seperti ini? Tetap ikutin di cuan bos. Nah, Mas Eko nih jagonya bikin agenda open trip bos. Padahal doi nggak ada background pariwisata sama sekali loh sebelumnya. Tapi hobinya belusukan nyari hidden gem lah yang bikin bisnisnya laris manis begini. Sampai akhirnya di tahun 2017, Mas Eko berani memutuskan resign dari kantornya demi serius jalanin usaha wisata ini. Mantap! Awalnya diajak teman, kemudian ikut tuh trip begini kegiatannya. Nah, di situ saya kenalan sama warga lokal di Pulau Harapan ini atau di pulau lainnya. Nah, barulah kita mulai jualan open trip atau private trip, gathering, outing. Nah, itu berjalannya agak lumayan panjang. Dari 2015, 2016 itu sedikit. Itu sambil bekerja juga itu sampingan tadinya awalnya. Cakep mas, dari kerja sampingan sekarang jadi sumber cuan. Yes bos, tiap weekend dan musim liburan sampai kewalahan loh Mas Eko melayani rombongan ABG, keluarga, sampai corporate yang menyewa jasa open tripnya. Terus biar semua klien kepegang dan bisa jalan-jalan maksimal tanpa nyasar, doi gandeng Akamsi nih buat jadi guide. Kerjasama dengan warga penghuni pulau juga kudu harmonis ya. Kan demi kelancaran cuan bersama ini. Saya ikut terjun langsung ke lapangan. Kita dampingin untuk pesertanya biar peserta tuh nyaman intinya. Kalau kita nggak bisa dampingin, paling kita perwakilan siapa tim kita. Yes, serombongan wisatawan begini biasanya bakal dikawal 2 atau 3 orang guide. Abang-abang guide ini tugasnya banyak loh bos. Mulai dari ngejagain keselamatan kita, memandu dan memastikan jadwal trip selalu tepat waktu, sampai bantu ngarahin kita pose biar foto-fotonya ciamik. Aman dia karena guide-guide di sini udah berpengalaman lah pokoknya. Apalagi contohnya kalau yang nggak bisa berenang kadang kan paling diajarin biar gimana fotonya cakep. Wah, seru banget sih bos. Hawa laut yang khas bikin beban pikiran terkuras. Gimana nggak happy kalau udah nemu spot kece kayak gini? Siap ngonten deh, sikat gengs. Pengen trip seru begini? Nggak perlu bayar mahal-mahal bos, beneran. Cukup bayar mulai dari 380 ribuan aja per orang. Kita udah bisa jelajah tuh. Mulai dari Pulau Harapan, Pulau Dolphin, Pulau Bulat, Pulau Papateo, sampai Pulau Kelapa II. Aktivitasnya banyak bos. Mulai dari jalan-jalan, snorkeling, main banana boat, mancing dan bakar ikan, sampai lihat penangkaran penyu. Kalau paket-paket open trip di sini sih kita jual harga 2 hari 1 malam 380.000 per orang. Itu kayak udah dapat fasilitas penginapan, makan 3 kali, barbecue, wisata kunjungan ke pulau-pulau, snorkeling. Udah semuanya dah pokoknya komplit, tinggal paling exclude-nya ya kayak penangkaran penyu itu bayar. Kayak uang mau naik banana boat itu bayar sendiri peserta. Ini mah aman buat celengan kita ya. Makanya banyak yang awalnya coba-coba malah jadi ketagihan. Oh iya, namanya juga main di laut ya. Jangan lupa bawa baju ganti yang banyak, biar puas kita main airnya. Kalau menurut saya jasanya sangat memuaskan, dari pelayanannya sangat ramah dan dari ketepatan waktunya juga sangat baik. Apalagi timnya Mas Eko juga siap sedia menemani open trip kemanapun Anda mau loh.
Ke Pulau Komodo? Hayu! Ke Labuan Bajo? Let's go! Mau private trip ya romantis? Bisa diatur! Namanya juga bisnis jasa wisata ya bos, service excellent itu wajib banget. Biar bisnis panjang umur dan cuannya juga terus ngucur. Dalam seminggu atau sebulan lah total kurang lebih peserta bisa hampir 500-an. Kadang kalau lagi high season gitu bisa melebihi. Tapi kalau lagi low season gitu udah paling separuhnya. Wih, mantep banget nih encang cingnya babe. Anggap aja 500 orang ini ambil paket yang 380 ribuan. Artinya sebulan masuk dong hampir 200 jutaan. Ciamik sih ini. Belum kehitung juga yang trip keluar kota atau private tour. Gokil! Tapi di balik cuan yang lancar, ada juga masa-masa yang bikin kondisi dak-dik-duk-der. Tapi kalau udah niat hati mau jadi pengusaha, ya kudu tebal deh mental jawaranya. Kayak kendala-kendalanya tuh ya kemarin yang sempat corona aja itu kendalanya. Kalau selebihnya kalau untuk sekarang nih, udah alhamdulillah kayak banyak juga travel aja nitip ke kita. Rezeki itu ada aja jalannya ya mas. Apalagi kalau servis kita udah dikenal jempolan. Bakal datang terus deh klien yang minta ditemenin main. Asyik banget nih. So, belajar dari Mas Eko. Kalau mau sukses usaha, nggak perlu nunggu tua. Yang penting mulai segera. Pede aja, yakin dengan kemampuan yang kita punya. Di zaman medsos meraja begini, semuanya bakal lebih ringkes bos. Sekali ada klien yang puas, dijamin yang lain bakal ngikut dengan ganas. Hihi, yang penting servis yang kita berikan juga kudu berkelas. Nah, kalau mau punya bisnis jasa open trip, yang pertama punya keunikan tersendiri, yang kedua pelayanan dan fasilitas agar peserta nyaman dan bisa kembali lagi. Dan nggak kalah penting, cuan bos!